Hai teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Adel dari bidang media informasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bareng-bareng nih, apa sih pengertian dari infografis? Nah, di part-part sebelumnya, kita sudah membahas tuntas mengenai tools-tools yang ada di Photoshop beserta fungsinya. Nah, di part kelima nanti, kita akan membahas apa itu pengertian infografis, kemudian jenis-jenisnya, manfaatnya, hingga ke cara pembuatannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja yuk ke pembahasan lingkar desain part kelima. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu dari pengertian infografis. Nah, secara singkatnya, secara bahasa, kata infografis berasal dari bahasa Inggris infographic. Kata infographic merupakan singkatan dari information graphics, yaitu cara penyampaian informasi atau data kompleks kepada orang lain dalam bentuk visual. Nah, maka infografis adalah suatu bentuk penyajian data atau informasi dengan konsep visual yang terdiri dari teks, grafik, tipografi, dan gambar ilustrasi yang menarik agar lebih mudah dipahami. Kemudian infografis ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada animasi, statis, dan interaktif. Mungkin kita langsung saja masuk ke jenis-jenis dari infografis. Yang pertama ada infografis animasi. Jenis animasi dikenal juga dengan sebutan animate infographics. Merupakan animasi yang bergerak yang memiliki audio. Ada 2 tipe animasi yang bisa kita pilih, yaitu animasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Jika kalian ingin melihat contoh dari infografis animasi lainnya, bisa kalian tonton di platform YouTube maupun televisi. Oke, untuk jenis yang kedua, di sini ada jenis statis. Adalah jenis infografis sederhana yang menampilkan data dalam bentuk gambar atau ilustrasi. Contoh infografis berikut sering dipakai saat presentasi karena dinilai lebih efektif dalam menjabarkan data atau informasi agar lebih mudah dipahami. Nah, yang terakhir ada jenis interaktif. Apabila kamu ingin mencoba tampilan yang lebih kompleks, maka jenis interaktiflah pilihan yang terbaik. Di sini, audiens bisa melakukan interaksi terhadap data yang disajikan. Contoh infografis interaktif adalah sebuah tombol atau button. Namun, kamu harus bisa memahami perihal coding atau bahasa pemrograman untuk mengimplementasikan infografis interaktif seperti pada contoh pada layar. Oke, setelah tadi kita memahami pengertian dan jenis-jenis infografis, sekarang saatnya kita mengetahui nih, apa saja manfaat konten yang berisikan visual menarik berikut. Nah, di sini manfaat infografis yang pertama yaitu pembaca mudah memahami isi informasi. Infografis dapat membuat informasi menjadi lebih mudah dipahami, khususnya saat menampilkan data berupa angka. Tidak hanya sulit dimengerti, penjabaran data menggunakan teks juga dapat membuat pembaca bosan. Selanjutnya, permainan warna dan bentuk pada elemen visual juga berperan penting dalam menarik perhatian pembaca agar terfokus pada konten. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan brand awareness, yaitu infografis mampu secara efektif meningkatkan brand awareness bisnis dengan mencantumkan logo brand perusahaan di dalam infografis yang menarik dan informatif. Akan membantu brand lebih mudah diingat oleh audiens. Terlebih jika konten infografik yang kita buat memiliki nilai plus yang memicu audiens untuk sukarela membagikannya di platform media sosial mereka. Yang ketiga yaitu meningkatkan optimasi SEO atau Search Engine Optimization. Setelah berhasil menjangkau audiens yang lebih luas, infografis juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan SEO. Tambahan backlink yang relevan untuk mendukung performa dari SEO, dan susun strategi untuk mempromosikan konten infografik agar lebih banyak orang yang melihatnya. Selanjutnya, lebih mudah diingat. Penelitian menunjukkan bahwa seseorang lebih mudah mengingat gambar daripada teks. Maka dari itu, mengapa infografis adalah jenis konten yang efektif untuk segala aktivitas, mulai dari presentasi, meningkatkan trafik website hingga aktivitas marketing lainnya. Saat presentasi, pendengar akan lebih mudah mengingat apa yang dibicarakan oleh speaker dengan bantuan ilustrasi pada deck.
Kemudian, menumbuhkan minat baca. Tampilan visual yang menarik juga tentunya mampu meningkatkan minat baca seseorang. Salah satu strategi untuk menumbuhkan hal tersebut yaitu dengan memperbaiki tampilan visual konten. Kita bisa buat tampilan yang terlihat lebih user-friendly dan tidak membosankan saat dibaca. Inilah sebabnya mengapa grafik yang terancang secara profesional akan meningkatkan minat orang lain untuk membaca. Dan yang terakhir, media promosi yang efektif. Pada target audiens akan cenderung lebih menyukai konten yang sederhana, tetapi konteks yang mereka jangkau sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, dengan adanya infografis dapat membuka kemungkinan baru untuk kegiatan promosi yang lebih efektif dan efisien. Satu hal yang perlu diingat, sajikanlah data yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang sebagian dihadapi oleh audiens kita. Oke, setelah tadi kita mengetahui manfaat-manfaat dari infografis, sekarang kita harus mengetahui juga nih cara membuat infografis. Oke, untuk yang pertama yaitu menentukan topik. Pertama-tama, cara membuat infografis adalah dengan cara menentukan topik konten. Hal ini sangat penting guna menyesuaikan jenis infografis yang akan dipakai dan desain infografis dengan topik pembahasan agar selaras. Kemudian yang kedua, yaitu memastikan target audiens. Selain dari pemilihan topik, penentuan audiens juga sangat penting dilakukan. Mengapa? Supaya penyajian data yang sudah dibuat tepat sasaran. Kalian dapat menentukan target audiens berdasarkan usia, gender, latar belakang pendidikan, minat, profesi, hingga domisilinya. Contohnya, target audiens adalah anak muda. Maka infografis yang dapat menarik perhatian mereka adalah infografis bernuansa cerah, ceria, dan menggunakan bahasa-bahasa yang simpel. Jika sebaliknya, hal itu akan menurunkan minat mereka untuk membaca konten. Yang ketiga, yaitu riset dan pengumpulan data. Infografis adalah konten berisikan data, biasanya dalam bentuk angka. Nah, cara membuat infografis yang perlu kamu lakukan berikutnya adalah yaitu melakukan riset dan pengumpulan data dari berbagai sumber. Sebut saja jurnal, artikel, buku, hingga interview. Kemudian, yang keempat yaitu adalah proses visualisasi dalam infografik. Infografis adalah konten yang menyajikan visual. Oleh karenanya, tahapan visualisasi tak boleh dilewatkan begitu saja. Dalam proses memvisualisasikan data ke infografik, kamu bisa menggunakan metode seperti ICCORE atau Inform, Compare, Change, Organize, Relationship, and Explore. Inform yaitu memastikan data di dalamnya sudah menyajikan hal-hal penting. Compare yaitu buat perbandingan data menggunakan diagram garis, batang, atau lainnya. Kemudian change yaitu konten yang ditampilkan juga bisa berupa perubahan data dari waktu ke waktu. Organize yaitu pastikan kamu menyajikan data sesuai urutan. Kamu dapat memakai mind mapping, flowchart, atau tabel. Kemudian relationship yaitu adalah data yang terdapat di infografis dapat memperlihatkan hubungan rumit pada suatu topik. Contohnya contoh penggunaannya dapat berupa scatter plot atau multi-series plot. Dan explore merupakan yaitu memberikan ruang bagi audiens untuk mengeksplorasi atau menjelajah infografis secara lebih detail dengan tujuan menambah wawasan lebih dalam. Selanjutnya yaitu menyusun grid layout. Cara membuat infografis selanjutnya yaitu menyusun grid layout agar setiap elemen mendapatkan porsi yang sesuai. Yang keenam yaitu adalah memanfaatkan template. Agar lebih praktis, kalian juga bisa loh menggunakan template infografis. Jadi tidak perlu mendesain dari awal. Dan yang terakhir, kustomisasi kembali infografis. Cara membuat infografis yang terakhir yaitu melakukan kustomisasi final. Kalian bisa menyesuaikan lagi jenis dan ukuran font, penempatan CTA, dan sebagainya. Pastikan sudah menarik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Dan jangan sampai kelewatan di part ke-6 nanti.